Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video singkat tentang power supply DC. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Darwinson Simanjuntak, dengan NIM 25 OSP 090. Dan saya Devin Ronis Tepu dengan NIM 25 OSP 091. Saya Dibu Bagasa Putra dengan NIM 25 OSP 092. Saya Dila Serta Salsabila dengan NIM 25 OSP 093. Tujuan kami membuat power supply di sini untuk membuat power supply variabel yang dapat digunakan sebagai sumber daya untuk berbagai perangkat elektronika yang tegangannya dapat diatur secara manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen luar beserta fungsinya. Nah, yang pertama yaitu ada stiker untuk menghubungkan rangkaian. Dan yang kedua ada saklar untuk menyalakan dan mematikan rangkaian. Yang ketiga yaitu ada LED sebagai indikator. Keempat yaitu ada voltmeter untuk mengukur tegangan atau menunjukkan angka tegangan. Ada potensiometer sebagai mengatur kecil dan besarnya output. Nah, di sini ada DC output dan bagian positif dan bagian negatifnya. Dan yang terakhir yaitu ada fuse untuk melindungi rangkaian dari beban lebih. Saya di sini akan menjelaskan komponen dalam bagian pada PCB. Yang pertama ada dioda bridge berfungsi sebagai penyearah arus tegangan listrik. Yang kedua ada elko berfungsi sebagai penyaring sinyal gelombang. Yang ketiga ada resistor berfungsi menurunkan tegangan, dan kita di sini memakai dua resistor, yaitu resistor pertama 18 kilo ohm dan yang resistor kedua 220 ohm. Yang keempat kita ada kapasitor berfungsi untuk penyaring sinyal gelombang. Yang kelima ada dioda biasa berfungsi untuk memblokir arus listrik. Yang keenam ada ICLN 317 berfungsi untuk regulator tegangan. Dan yang terakhir ada kapasitor berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik ke LED. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara perakitan PCB. Yang pertama, menggambar lewat pada PCB dengan menggunakan spidol permanen. Kemudian dilarutkan menggunakan cairan HCl, H2O2 dan air. Sebanyak HCl-nya 1 gelas, H2O2-nya 2 gelas, dan airnya 3 gelas. Setelah dilarutkan, hapus tinta menggunakan bensin. Kemudian lubangi PCB sesuai dengan titik-titik yang akan diletakkan komponen dengan bor yang telah disediakan. Kemudian masukkan komponen ke titik yang sudah dilubangi dengan urutan layout tersebut. Setelah itu, solder titik-titik yang sudah dimasukkan komponen tersebut. Pada saat proses pensolderan, pastikan solderan disolder dengan baik, betul dan benar agar tidak goyang maupun lepas dari PCB komponen-komponen tersebut. Saya akan menjelaskan cara menjaga rangkaian arus AC dari sumber listrik melalui steker dan melewati saklar dan fase sebagai pengaman. Arus AC diturunkan oleh trafo menjadi 12 volt AC. Dioda bridge mengarahkan arus menjadi DC. Elko berfungsi untuk meratakan tegangan DC. Tegangan DC kemudian diatur oleh IC, lalu dibantu potensio untuk menyesuaikan besar tegangan keluaran. Kapasitor dan dioda tambahan untuk menstabilkan serta melindungi IC. Lampu
indikator dan voltmeter menunjukkan kondisi output dari power supply. Baik, di sini saya akan uji coba hasil dari hasil pembuatan power supply DC. Di sini pertama hubungkan steker ke sumber, kemudian di sini ada saklar, ada voltmeter, ada LED dan output, dan terakhir itu ada potensiometer. Yang pertama itu aktifkan saklar. Tegangan dari voltmeternya itu dimulai dari 4. Ketika diputar ke arah kanan, tegangan akan bertambah sampai 14,6 volt. Dan kemudian ketika diputar ke arah kiri, tegangan akan turun di 4 volt. Di sini ada LED yang menyala dan kemudian ada output negatif dan positif. Kemudian terakhir ketika ingin mematikan, kita bisa menekan tombol off. Terima kasih. Sekian video singkat dari kami tentang pembuatan power supply DC. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.